Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Smart Governance. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat relevan bagi ASN, yaitu good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Kita akan mengulas contoh praktik nyata, baik yang berhasil maupun yang bermasalah, serta membahas solusi dari perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Sebelumnya, saya perkenalkan diri dulu, saya Admini Biasari dan rekan Saya Nanda Agnesia Putri. Dan kita sudah bersama 3 narasumber yang akan berbagi pandangan, yaitu ada Mbak Ainun, Mas Alfian, dan Mbak Amirah. Dan kita mulai saja dari praktik baik terlebih dahulu atau good practice. Silakan kepada Mbak Ainun untuk berbagi perspektifnya pada good practice dalam mewujudkan smart governance. Oke, terima kasih banyak Kak Agnes sekali di atas kesempatannya. Nah, kalau kita ngomongin tentang smart governance, sebenarnya konsep ini bukan sesuatu yang jauh atau rumit banget ya. Kita itu bisa melihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya aja contoh paling sederhana itu digitalisasi pelayanan publik. Sekarang kan banyak banget tuh layanan administrasi yang udah bisa diakses secara online, misalnya urus KTP, KK, atau dokumen kependudukan lainnya. Dulu mungkin kita harus datang pagi-pagi, ambil nomor antrian, belum tentu juga selesai hari itu. Nah, sekarang banyak yang bisa diurus dari rumah. Ini jelas meningkatkan efisiensi, transparansi, dan juga mengurangi potensi pungli karena semua prosesnya tercatat dalam sistem. Nah, tapi digitalisasi ini nggak akan berhasil kalau cuma bikin aplikasi saja. Harus ada komitmen pimpinan yang benar-benar mau berubah. Oke, tadi Mbak sedikit membahas mengenai tentang smart governance di mana di pelayanan publik ya Mbak ya. Nah, kalau misalnya kita bahas Mbak, apa sih sebenarnya kunci keberhasilan dalam perwujudan smart governance itu seperti apa? Oke, baik. Terima kasih Kak Agnes. Nah, kunci keberhasilannya sendiri itu sebenarnya seperti yang saya bilang tadi. Nggak bakalan berhasil kalau nggak ada komitmen dari pimpinan. Jadi kesiapan SDM yang adaptif terhadap teknologi, serta sistem yang benar-benar dirancang sesuai kebutuhan masyarakat nih. Jadi SDM-nya juga harus berubah gitu. Kemudian yang kedua, penerapan teknologi ini artinya diberikan berdasarkan kompetensi serta kinerja, bukan karena kedekatan, saudara, atau hubungan personal lainnya. Nah, ini penting banget. Kalau yang naik jabatan memang orang yang tepat, organisasi pasti lebih profesional dan pelayanan publik jadi lebih baik. Sistem merit ini adalah fondasi keadilan dalam manajemen ASN. Terus selanjutnya yang ketiga ada kolaborasi lintas sektor. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Jadi ketika kebijakan itu sudah disusun, kita bisa bersama-sama akademisi, masyarakat, bahkan sektor swasta, hasilnya biasanya lebih tepat sasaran karena mempertimbangkan kondisi nyata yang ada di lapangan. Jadi menurut saya supaya good praktis gitu ya, ini tidak berhenti di satu instansi saja. Jadi perlu berulang kali evaluasi, juga harus melihat dari datanya. Jadi bukan cuma merasa programnya udah bagus nih, tapi juga harus dilihat benar-benar diukur dampaknya atau outcome-nya itu apa. Kalau terbukti berhasil, baru bisa direplikasikan ke unit kerja lain. Karena pada akhirnya smart governance ini bukan soal teknologinya, tapi yang terpenting adalah soal integritas, profesionalisme, dan komitmen untuk terus memperbaiki pelayanan publik. Mungkin begitu Kak Agnes kali dia. Baik, penjelasannya sangat runut dan lengkap sekali ya dari Mbak Ainun ini. Terima kasih banyak Mbak Ainun. Sekarang kita lanjut ke narasumber kita yang kedua, yaitu Mas Alfian, yang akan membahas mengenai bad practice dalam mewujudkan smart governance. Dan kami persilakan untuk Mas Alfian memaparkan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, sekarang kita lihat dari sisi bad practice. Nah, untuk contoh pertama itu adalah praktik jual beli jabatan. Nah, ini jelas bertentangan dengan sistem merit dan merusak profesionalisme seorang ASN. Penyebabnya biasanya karena lemahnya pengawasan, budaya, patronase, serta rendahnya integritas. Yang kedua, pelayanan publik yang diskriminatif.
Misalnya, mendahulukan orang tertentu karena relasi ataupun cuman teman dekat. Ini bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan keadilan. Terus yang ketiga, yaitu digitalisasi itu hanya dianggap sebagai formalitas, yang dimana membuat aplikasi hanya untuk memenuhi proyek, tetapi tidak digunakan secara optimal. Biasanya terjadi karena kurangnya perencanaan, tidak adanya pelatihan, dan tidak berbasis kebutuhan. Seperti itu. Oke Mas, tadi kan ada 3 bad practice, di mana studi pertama itu adalah praktik jual beli jabatan, yang kedua adalah pelayanan publik yang diskriminatif, yang ketiga adalah digitalisasi formalitas. Nah, dari banyaknya bad practice ini, mengapa sih kita harus mencegahnya Mas? Kira-kira seperti apa? Ya, karena kalau ketiga hal tersebut tidak dicegah, maka praktik-praktik ini justru akan menghambat terwujudnya dari smart governance. Baik, terima kasih untuk jawabannya Mas Alfian. Memang ya untuk bad practice ini memang harus dicegah dan dihindari agar smart governance ini tidak terhambat perwujudannya begitu. Oke, lanjut kita akan ke narasumber kita yang terakhir di podcast kita kali ini, itu adalah ada Mbak Mira. Dan Mbak Mira ini akan memberikan beberapa informasi bagaimana sih solusi dan perspektif ASN dalam perwujudan smart governance. Nah, boleh Mbak Mira? Baik, terima kasih Mbak Agnes. Nah, di sini saya akan memberikan solusi dan perspektif saya dari manajemen ASN. Nah, untuk itu kunci utamanya adalah konsistensi dalam penerapan sistem merit, profesionalisme, dan akuntabilitas. Dan sementara itu, dari perspektif ASN, dari perspektif Smart ASN sendiri, ada beberapa karakter penting yang utama. Nah, yaitu integritas, kemudian adaptif terhadap perubahan, kemudian digital mindset, dan yang terakhir adalah kolaboratif. Baik Mbak Mira, menyambung dengan baik practice yang tadi dipaparkan Mas Alfian, kira-kira agar tidak terjadi bad practice dalam perwujudan smart governance ini, apa sih solusi yang bisa dijalankan Mbak? Baik, terima kasih Mbak Ditya untuk solusi dari bad practice tersebut. Nah, kita itu perlunya mencegah bad practice tersebut itu untuk terjadi. Jadi ada pengawasan dan evaluasi berbasis kinerja. Kemudian yang kedua adalah transparansi dalam promosi jabatan. Dan yang ketiga adalah pelatihan kompetensi digital ASN. Yang keempat yaitu reward dan punishment yang jelas. Dan yang kelima adalah yang terakhir, kepemimpinan yang berintegritas. Nah, dari sini smart governance itu ternyata tidak cukup hanya dengan teknologi saja, akan tetapi juga membutuhkan budaya organisasi yang kuat dan nilai ASN yang berakhlak. Seperti itu Mbak Lydia. Oke, tadi Mbak Mira juga sudah menjelaskan ya bagaimana cara mencegah bad practice itu seperti apa. Oke, dari diskusi kita hari ini kita memahami bahwa good practice seperti digitalisasi efektif, sistem merit, dan kolaborasi harus tetap diperluas. Sementara dari sisi bad practice seperti jual beli jabatan, pelayanan diskriminatif, dan digitalisasi formalitas itu memang harus dicegah melalui penguatan manajemen ASN dan karakter smart ASN. Oke, semoga diskusi kita memberikan wawasan dan refleksi bagi kita semua dalam mewujudkan smart governance. Oke, terima kasih untuk para narasumber kita, ada Mbak Mira, Mbak Ainun, dan Mas Alfian. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri Mbak Lydia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.